Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Acep_Saeb88 yang berjudul Impian Pupus Sang Pengantin. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Saat Ramlan membuka kedua matanya, tiba-tiba Isah berubah wujud menjadi sosok perempuan berpakaian serba merah dengan wajah yang sangat mengerikan. Kedua matanya melotot besar, mulutnya yang lebar menampakkan gigi-giginya yang kotor dan dipenuhi oleh darah. Bau amis tercium menyengat. Suara cekikikan sang kuntilanak merah terasa menusuk gendang telinga Ramlan. Sosok mengerikan tersebut juga mencekik leher Ramlan hingga ia tidak bisa berkutik. Ia meronta-ronta, bahkan berteriak meski suaranya hampir tidak keluar. Suara teriakan putus-putus Ramlan serta suara benturan membuat semua penghuni rumah termasuk Isah yang ternyata masih berada di luar berhamburan ke kamar di mana Ramlan berada. "Mas Ramlan, buka pintunya!" teriak Isah saat mendapati pintu kamar dalam kondisi terkunci. "Nak Ramlan, bertahanlah, Bapak akan mendobrak pintunya!" seru Pak Ramijan seraya mengambil linggis yang berada di dapur. Pak Ramijan kemudian mendobrak pintu kamar karena Ramlan tidak kunjung membukanya. Suara putus-putus Ramlan serta suara benturan perlahan berhenti, disusul pintu yang berhasil dibuka paksa oleh Pak Ramijan. Setelah pintu terbuka, semua orang terperanjat kaget menyaksikan Ramlan terkapar di atas ranjang dengan kedua tangan mencekik lehernya sendiri. Laki-laki tersebut telah terbujur kaku, meninggalkan dunia untuk selamanya. "Mas Ramlan!" Isah menjerit histeris, kemudian menghambur ke arah jasad Ramlan. Namun ditahan Pak Ramijan. "Jangan gegabah, Dok. Ini kasus kedua setelah Pak Anwar. Bapak telah gagal menyelamatkan Nak Ramlan. Ini benar-benar di luar kemampuan kita," ucap Pak Ramijan menenangkan Isah putrinya. Isah dan Bu Surtini menangis terseduh-sedan di hadapan jasad Ramlan. Mereka tidak menyangka jika Ramlan meninggalkan mereka secepat itu. Singkat cerita, jasad Ramlan pun dimakamkan di kampung halamannya di Cirebon. Keluarga Isah pun turut mengantar Ramlan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dengan perasaan berat hati, semua orang melepaskan jasad Ramlan yang terbungkus kain kafan ke dalam liang lahat. Pak Adhar yang turut serta bersama keluarga Pak Ramijan tampak menghampiri Isah yang sedang duduk bersimpuh di depan pusara suaminya, Ramlan. "Kehilangan memang sangat menyakitkan, Nak. Namun dari situ kita bisa mengambil pelajaran berharga. Kehilangan merupakan suatu hal yang niscaya akan kita alami. Setiap makhluk hidup pasti akan merasakan kehilangan. Bersabarlah, karena itu merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Pak Adhar. Pak Ramijan yang berada di sana berjongkok kemudian menatap ke arah putrinya.
Berdoalah, Nduk. Semoga pelakunya cepat terungkap, ucapnya. Waktu berlalu. Setelah seminggu kemudian di kampung halaman Isah. Pagi itu Isah bersama ibundanya pergi ke pasar untuk membeli resiko dapur. Jarak dari desa ke pasar cukup jauh dan mereka pergi dengan berjalan kaki karena tidak adanya angkutan umum. Saat berangkat perjalanan lancar. Hingga pukul 12 mereka pun tiba di pasar. Ketika pulang karena jauh jaraknya, saat hari hampir maghrib, mereka baru tiba di suatu kebun setengah hutan. Apalagi ditambah Bu Surtini sempat terjatuh hingga pergelangan kakinya terkilir. Di tengah kebun setengah hutan tersebut, mendadak muncul seseorang menghadang langkah keduanya. Isah rupanya mengenal siapa orang tersebut ketika melihat wajahnya dari depan. Hai Isah, masih ingat denganku? Sudah lama kita tidak berjumpa. Bagaimana pernikahanmu? Sudah bubar kan? Ujar laki-laki yang sangat mengenal Isah itu. Mas Arjo? Sedang apa Mas Arjo di sini? Mas Arjo tahu soal suamiku? Tukas Isah sambil menatap waspada ke arah laki-laki yang pernah menjadi kekasihnya itu. Arjo terkekeh. Semua tentang dirimu aku tahu. Itu karena aku masih menganggapmu sebagai kekasihku. Isah, aku tahu kamu pasti akan melewati jalan ini. Aku menunggumu di sini karena aku ingin kita jadian kembali. Kata Arjo sambil maju selangkah ke arah Isah. Nak Arjo sebaiknya pulang. Hari sudah hampir petang. Ibu dan Isah juga harus segera tiba di rumah sebelum malam tiba. Kata Bu Surtini sembari menggenggam tangan putrinya. Maaf Bu, sebelum putri ibu mengatakan iya, saya tidak akan membiarkan kalian lewat. Isah, tolong jawab iya. Tukas Arjo sembari menatap ke arah Bu Surtini kemudian ke Isah. Kalau saya mengatakan tidak, bagaimana Mas Arjo? Kami belum selesai berduka. Tolong hargai saya. Isah menatap tajam ke arah Arjo seraya berbicara dengan nada tegas. Arjo terkekeh, kemudian maju semakin mendekat ke arah Isah dan Bu Sartini. Artinya kalian tidak akan bisa pulang sampai kamu berubah pikiran, Isah. Arjo mengangkat tangan kemudian mencekram dagu Isah. Arjo mengangkat tangan kemudian mencengkram dagu Isah. Singkirkan tanganmu dari anakku, dasar tidak sopan. Hardik Bu Sartini seraya menampar tangan Arjo yang menggenggam dagu anaknya Isah. Tampaknya tamparan Bu Surtini membuat Arjo naik darah. Tanpa tedeng aling-aling, mantan kekasih Isah tersebut menyerang Bu Surtini dengan tendangan. Akibatnya Bu Surtini terjengkang ke belakang, kemudian jatuh terlentang. Ibu! Isah berteriak kemudian ke arah ibunya yang sedang mengaduh kesakitan. Abaikan perempuan tua laknat itu. Lihat mataku, Isah. Hardik Arjo seraya menangkap tangan Isah. Selanjutnya ia memeluk tubuh perempuan itu dengan kuat. Isah menjerit-jerit seraya meronta berusaha untuk melepaskan diri. Lepaskan aku, Mas Arjo. Kamu telah berperilaku tidak sopan kepada ibuku. Kau bajingan. Teriak
Isah sambil terus meronta. Di saat itu, Isah lantas menendang area terlarang Arjo hingga laki-laki itu melepaskannya, kemudian mundur beberapa langkah. "Bangsat, kuhabisi juga kau!" Arjo yang sudah kesetanan lantas menyambar Isah, kemudian memelintir tangannya ke belakang, membuat Isah menjerit kesakitan. Di saat keadaan genting, tiba-tiba seseorang muncul dan berbicara. Jadi itu yang dilakukan oleh seseorang yang mencintai Isah. Omong kosong, lepaskan dia. Arjo lantas melihat dengan marah ke arah orang tersebut. "Kau orang gila, tidak perlu ikut campur, atau kau akan kubikin gila beneran," balas Arjo tanpa melepaskan Isah. "Aku memang gila, tapi aku bukan bajingan," ucap orang yang ternyata adalah Budi. Arjo tersurut amarah mendengar kata-kata Budi. Ia kemudian melepaskan Isah, selanjutnya menyerang Budi. "Mas Budi, hati-hati!" teriak Isah, kemudian menghampiri ibunya yang masih terduduk di atas tanah. Arjo dan Budi pun bergumul berusaha saling mengalahkan. Keduanya saling hantam hingga babak belur. Saat Budi terpojok, Arjo mencabut pisau dan menghujamkannya ke leher Budi. Namun Budi dapat menahan serangan Arjo ketika ujung pisau tinggal sesenti lagi mencapai lehernya. Budi menahan tenaga Arjo sekuat tenaga karena tampaknya lawannya itu ingin menghabisinya segera. "Kau akan mati hari ini, dasar orang gila!" Arjo mendorongkan pisau sekuat-kuatnya. Mendadak Budi bergulir, kemudian menepis pisau hingga berbalik ke kerongkongan Arjo. Pisau pun menancap di kerongkongan laki-laki yang tengah bernafsu untuk menghabisi Budi. Suara kerongkongan terputus terdengar saat mata pisau semakin dalam menembus leher Arjo. Budi melompat mundur, kemudian menatap terbelalak ke arah Arjo yang sedang sekarat. Aku membunuhnya!" Pekiknya panik sambil menatap kedua telapak tangannya. Arjo pun terbunuh di tangan Budi setelah perkelahian di hadapan Isah dan ibunya tersebut. Mantan kekasih Isah tersebut terbujur bersimbah darah dengan pisau yang masih menancap di lehernya. Pisau tersebut masih menancap ketika jasad Arjo dibawa ke rumah sakit. Sementara Budi terbebas dari jeratan hukum, mengingat ia hanya ingin membela diri maupun orang yang sedang terancam. Hingga suatu hari kemudian, di depan sebuah pos ronda, Isah menatap sayu ke arah Budi yang telah menggendong sebuah tas besar. "Jadi Mas Budi benar-benar akan pergi?" tanya Isah. "Aku di desa hanya seorang pengangguran yang bergantung pada sumbangan warga. Mulai hari ini aku buang kebiasaan itu. Aku harus kerja agar nanti istri dan anakku tidak kelaparan," tukas Budi sambil tersenyum. "Jaga dirimu baik-baik, Isah. Aku akan pergi mengadu nasib di kampung orang. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, Budi berlalu meninggalkan Isah. Isah menatap kepergian Budi dengan perasaan seperti disayat-sayat. Dalam hatinya ia mendoakan semoga Budi sukses dalam perantauannya. Impian pupus sang pengantin selesai.
Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!